Shalom Bapak Ibu, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya! Saya bersyukur dan bersukacita boleh melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang setia hadir di dalam ibadah doa malam GBI House of Grace. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kalau ada anggota keluarga saudara di sebelah, katakan dengan yakin dan dengan bersukacita, Tuhan Yesus sangat baik bagimu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 11, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus ini yang kita masuki, bulan kemerdekaan, kita boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau membuka ibadah doa malam ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih, sungguh Engkau baik buat setiap kami. Kami mau nyatakan setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi Indonesia ya Tuhan. Kami mau terus hidup takut akan Tuhan. Kami mau terus Tuhan menanti-nantikan Engkau. Biar malam hari ini Engkau menghibur kami yang susah. Engkau menguatkan setiap kami yang lemah. Engkau terus menambah kekuatan yang baru buat setiap kami. Semangat yang baru untuk kami menjalani bulan ini ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau baik. Kami buka ibadah doa malam kami hanya di dalam satu nama yang hidup. Nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita katakan,
Engkaulah kekuatanku, Kau perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ini pernyataan kami Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamanya Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kau sukacitaku, sukacitaku. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, gunung batu kekuatan kami, Kau yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain. Mari sembah Dia, bermazmur bagi namanya yang kudus. Haleluya, Tuhan Yesus, menara yang teguh, keselamatan kami. Dia adalah masyarakat, Dia adalah bayar
Takkan ku ragu kasih-Mu, takkan ku ragukan setia-Mu, ya Allah Bapa. Kami sembah Kau Tuhan selamanya. Kau yang menguatkan kami, takkan ku goyah berjalan bersama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau menilik setiap hati kami, Tuhan. Kau yang lihat kerinduan kami malam hari ini untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Engkau kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, berjalan bersama-Mu kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau ajaib buat setiap kami. Dan kami percaya Engkau juga ajaib Tuhan buat Indonesia. Di bulan Agustus ini kami mengingat kembali kasih setia Tuhan. 76 tahun Engkau Tuhan bersama-sama dengan bangsa ini. Sungguh Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita yang bersuka cita dan bersyukur malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Saudara, kita masuk di bulan kemerdekaan. Kita mengingat kasih setia Tuhan buat Indonesia. Dia ajaib buat Indonesia. Amin saudara, kita mau memuji Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya, sambil bertepuk tangan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Kita bersyukur saudara, Dia ajaib, Dia luar biasa. Dengan bersuka cita kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan atas Indonesia. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yesus kita ajaib, Yesus kita termegah. Amin saudara.
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan kita dan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sarapkan sama-sama, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yes, Dia Raja atas Indonesia. Kita terus berdoa era Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Amin, saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman, petunjuk di dalam hari-hari yang akan kita lewati ke depan. Dunia bisa saja memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Dia, kita berjalan bukan karena melihat, tetapi karena iman kita kepada Dia. Sama-sama kita mau menyiapkan hati kita supaya sungguh-sungguh firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, berbuah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus terus penuhi setiap kami. Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami Tuhan. Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kita rindukan kehadiran Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you.
I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. And I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi angkat tangan kita. Come, Holy Spirit, fall now. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, Lord Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biar kami boleh menyadari lagu ini Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di mana kami ada di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Berbicaralah pada setiap kami malam ini Tuhan, kami berikan tanah hati yang terbaik. Benih firman Tuhan yang baik boleh bertumbuh dengan subur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Saudara, malam ini mari kita merenungkan satu firman yang yang sederhana. Saya berharap bisa kita tangkap dengan sederhana, tapi yang penting adalah kita bisa lakukan. Katakan lakukan. Ya, itu yang penting, Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi firman Allah ini perlu saya dan saudara tangkap dan kemudian kita ya istilahnya diinternalisasi, masukkan dalam diri kita, direnungkan. Ya, bahasa yang lainnya adalah direnungkan, meditate ya saudara, dimeditasi. Meditasi firman itu bukan ngosongin pikiran, meditasi firman itu adalah memasukkan pikiran justru ya, memasukkan pikiran dalam hidup kita. Saya akan buka di dalam Markus pasal yang kelima, saudara. Markus pasal yang kelima. Malam ini firman Tuhan saya beri tema reconnect, saudara. Ya, dikoneksikan kembali, reconnect. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Oke, sampai di sana. Di close dulu PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu, malam ini ayo tema sederhana reconnect ya, saudara, dikoneksikan kembali. Tentu saudara sudah sering mendengar cerita ini, saudara, disampaikan dalam khotbah ya. Lalu saudara, oh ya ujungnya saya tahu, Pak. Ya, kita ujungnya tahu. Nah seringkali kenapa tanah hati kita ini nggak jadi tanah yang subur itu karena itu salah satunya, Bapak Ibu. Saya udah ngerti nih ayatnya nih, ya. Apalagi kalau saudara pernah belajar Kom 100, 200, apalagi 300, ya. Saudara sudah tahu bagaimana ilmu homiletika, studi Alkitab induktif misalnya gitu ya.
Lalu, saya tahu ini pasti larinya kemana. Ketika orang mengambil sikap itu dalam dengar khotbah, maka hatinya sebetulnya menjadi hati yang tertutup. Ya. Seseorang boleh berkhotbah dari ayat yang sama. Tapi Anda kan belum tahu apa yang Roh Kudus mau bicara sama kita. Kita belum tahu itu. Ya. Nanti Roh Kudus akan bicara sama kita. Nah, ketika saudara, oh iya Tuhan. Mungkin yang dibicarakan sama dengan khotbah 3 minggu yang lalu. Tapi ketika Roh Kudus bicara, pasti ada maksudnya. Mungkin Anda sudah dengar firman 3 minggu yang lalu, tapi kita nggak lakukan. Roh Kudus ingetin lagi supaya kita lakukan itu. Ya, saya harap kita bisa ngerti ini, saudara. Nah, ayat 1 tadi dikatakan, sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi Yesus itu kalau bisa dibayangkan, dari tepi danau sebelah sini, ya, ini berarti di kanan saudara, ke tepi danau sebelah sana. Ya, Anda bisa bayangkan Danau Galilea itu kayak telapak tangan kita lah gitu ya, saudara. Dari sini, saudara nyebrang. Nah, di seberang itu ada daerah namanya Gerasa. Ada tanah atau daerah orang Gerasa. Dari seberang sebelumnya, ya, Tuhan Yesus itu banyak berkhotbah dan mengajar itu di daerah Kapernaum, saudara. Kalau Anda perhatikan, ya, di Kapernaum ada banyak mujizat yang terjadi dan sebagainya. Nah, murid-murid bersama Yesus dari satu titik baru nyebrang ke titik yang satu lagi, namanya daerah Gerasa. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, saudara, di pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, judulnya adalah angin ribut diredakan. Anda juga sudah tahu ceritanya. Saya mau singkatin aja begini, saudara. Yesus ngajak murid-muridnya untuk menyeberang. Di tengah jalan, maksudnya di tengah danau, bukan jalan, ya. Di tengah danau, saudara, ya, bukan di tengah jalan. Tiba-tiba timbul angin yang keras, ya, saudara. Wah, murid-muridnya rasanya mau mati, sementara Yesus sedang tidur di burita. Ya. Jadi anginnya disebutkan angin taufan, saudara. Ingat, beberapa murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Anda pernah nggak ikut mancing sama nelayan ke tengah laut, saudara? Ya. Itu pastilah begitu. Saya belum pernah, saudara. Saya belum pernah. Ya, tapi teman saya cerita, ya, dia bawa temannya, ya, sudah teman saya suka mancing. Begitu nyampe di tengah, kan berhenti perahunya, digoyang ombak. Lama-lama temannya yang belum pengalaman mabok. Teman saya yang biasa mancing nggak masalah. Ya, mereka nyewa sama perahu sama seorang nelayan, ya nelayannya nggak ada masalah, namanya nelayan, saudara. Ya, jadi kalau ombak 1 meter, setengah meter, itu nelayan mah nggak terasa kali, dia mungkin nggak sadar kalau ada ombak. Kita yang kerjanya mungkin ahli IT, sekretaris, kerja di perusahaan, begitu ombak setengah meter, langsung mungkin darah Yesus, Tuhan tolong, ampuni semua dosa saya. Buru-buru nulis surat warisan, ya, surat supaya nanti kalau ada apa-apa di ombak yang setengah meter itu, keturunannya nggak bingung gitu ya. Tapi kalau ombak sudah 1,5 meter, saudara, ya, itu yang kerja kantoran udah pingsan 3 kali, nelayan itu baru hatinya ketar-ketir. Ombak 3 meter, nah itu nelayan baru takut, saudara. Yang kerja di kantoran, Pak, ya mungkin sudah mati bangkit lagi kalau ombaknya 3 meter itu. Murid-murid Yesus sampai bilang ini, Guru, mati kita. Apa artinya? Artinya ombaknya diakibatkan angin taufan itu gede banget, saudara. Ya. Lalu mereka bilang, mati kita. Yesus bangun dan bilang gini, diam, tenanglah sama ombak itu. Ya, lalu Yesus bilang kalimat yang sangat terkenal di Markus pasal 4 ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, coba saya sengaja ambil ayat ini, saudara, mendasari kita malam ini. Jadi di perjalanan tadi, Yesus negur murid-muridnya dengan berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Mungkin kalau dijawab gini, ya abis ombaknya gede banget. Ya, ingat tadi, Yesus di seberang sana, kalau Anda lihat Markus pasal 4 ayat 1, 2, 3, saudara, Yesus itu baru saja ngajarin orang banyak yang berbondong-bondong jumlahnya.
Jadi orang banyak itu datang mau dengar firman. Lalu Yesus ngajar. Yesus ngajar. Yesus ngajar. Perhatikan saya. Yesus ngajar. Murid-muridnya dengar apa enggak? Dengar juga. Malah duduknya VIP, saudara. Dekat Yesus. Jadi mereka jelas itu pengajaran Yesus. Setelah di perjalanan, di perdanauan, maksudnya di tengah danau, tiba-tiba angin kencang. Murid-muridnya bilang, mati kita. Ingat tadi, mereka dengar apa di sana? Firman Tuhan. Harusnya kalau firman Tuhan didengar, timbul apa ya Bapak Ibu? Titik-titik timbul dari pendengaran. Apa itu? Iman. Ya. Apalagi mereka bersama-sama dengan Yesus. Lalu terjadi angin, mereka bilang mati kita. Murid-murid dan Yesus mati gara-gara angin. Makanya Yesus bilang, di mana imanmu? Tolong perhatikan saya. Ada nggak anak-anak Tuhan kadang-kadang Anda dengar ngeluhnya gini, aku ya sejak ikut Yesus ya, kok hidupku susah ya? Waduh, saya sejak melayani, kok hidup saya tambah repot ya? Kenapa ini? Ya, atau nggak usah sungguh-sungguh ya? Aku sejak dibaptis kok kayak gini. Aku ngikuti perjalanan sama Tuhan. Nah, ngikutin perjalanan sama Tuhan kok hidupku jadi susah. Bapak, Ibu, brother, sister, sebetulnya apa yang saudara jalani sekarang dengan yang saudara jalani dulu sama. Orang anak Tuhan susah, bukan anak Tuhan susah nggak? Susah juga. Anak Tuhan juga ngalami senang, bukan anak Tuhan juga ngalami hidupnya senang juga. Itu namanya realita kehidupan. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau Anda anak Tuhan, Anda ngadepinnya bersama Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah ngajari firman, berarti sudah ada kuasa firman di mulut kita. Yang harus dikerjakan apa? Gunakan firman. Makanya Yesus bilang, kenapa kamu begitu takut? Kalau muridnya bilang, ombaknya habis gede. Mungkin Yesus akan kasih penjelasan. Loh, kamu kan sudah dapat firman di sana. Harusnya timbul iman. Makanya di sini katakan, mengapa kamu tidak percaya? Kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, King James Version dikatakan, you have no faith. Kamu tidak punya iman. Lalu apa gunanya firman yang tadi kamu dengar? Nah, kira-kira gitu, sudah. Kita sering dengar firman, cuma karena kadang-kadang kita dengarnya satu kurang konsen, nggak fokus. Ya, sambil firman, kameranya ditutup, main TikTok, joget-joget. Ya mana fokus kalau Anda main TikTok? Ya toh, saya nggak tahu nih, coba yang tutup kamera ini, Bapak, nggak usah disebut. Enggak, saya nggak nuduh Anda main TikTok. Tapi maksudnya kalau kita nggak fokus, sambil ngobrol lah, ya apalagi sama teman-teman ibadahnya, ya kelihatannya keren ya, Bapak A 7 orang, wah seneng kita. Yang khotbah juga seneng nih, banyak yang dengar. Tapi 7 orang lagi ngopi dan ngobrol. Jadi nggak fokus, firman nggak masuk. Iman timbul? Tidak timbul. Nggak timbul. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa timbul iman? Fokus. Percayai. Katakan percayai. Jadi kita perlu mempercayai apa yang kita. Nah, dengar saya. Kenapa kadang-kadang hidup Anda ngalami kayak gelombang? Kenapa kadang-kadang ada masalah dalam hidup kita? Dengar saudara, bukan Tuhan nggak saya. Tuhan pengen Anda belajar. Belajar. Mempergunakan apa yang sudah kita dengar. Emang bisa Pak murid-murid bilang, diam, tenanglah. Emang bisa? Jawabannya bisa, karena sudah diajari Yesus. Akhirnya hari itu mereka sadar, iya ya. Nah, kadang-kadang dalam kesusahan hidup nih ya, Bapak Ibu, dalam kesusahan hidup, Anda tahu orang yang asli loh. Ketika semuanya aman, wah semuanya manis-manis, semuanya ngomong yang indah. Tapi begitu tekanan datang, keluarlah kebun binatang, keluarlah nama-nama penyakit, keluarlah nama-nama burung di udara, ya, elang apa dan sebagainya, ya. Anda kaget. Tapi jangan lupa, bisa jadi itulah yang asli. Nah, termasuk kita masing-masing nih. Kalau kita lagi ngadepin tekanan, ngadepin masalah, lalu kita wah macam-macam, ngomongnya macam-macam, nulis di medsos ya. Dasar bos pelit, dasar anak buah nggak tahu diri, dasar begini begono. Loh, hati-hati nulis itu. Nanti bosmu lihat bukannya dia pelit, Anda malah
turun gaji, saudara. Ya. Tapi kalau dalam kondisi tertekan, Anda masih bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti lindungi. Engkau bentengku, Engkau adalah Tuhan gunung batu keselamatanku. Di situ yang mantap, saudara. Tekanan tidak mengubahkan Anda, tapi tekanan membuktikan bahwa Anda adalah orang yang percaya. Ingat Daud ketika Goliat. Murid-murid bersama Yesus nyampe di daerah orang Gerasa, lalu ada satu orang yang dirasuk roh jahat menghampiri Yesus. Ya. Dan ketika menghampiri, saudara, pasti orang kampung situ was-was. Waduh, ini jangan-jangan bisa pukul ini. Ada satu rombongan baru datang, ya, bisa dipukul ini sama orang, karena memang orang ini terkenal garang, liar. Ya, jangan lupa orang ini dikuasai oleh roh jahat, saudara. Ya, orang ini dikuasai roh jahat. Ayat 6 saya baca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlari, ia mendapatkannya, ayat 6, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus berkata kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ya, keluar dari orang ini. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion sebab kami banyak. Oke, ini tutup dulu. Jadi orang itu datang, ya saudara, lalu nyembah Yesus. Lalu anehnya dia sebutkan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Pertanyaannya, apakah orang Gerasa itu pernah ketemu Yesus? Jawabannya tidak pernah. Kenapa dia sebut nama Yesus? Roh jahat yang ada di orang itu mengenali Yesus. Ya, jadi roh jahatnya yang mengenali Yesus. Jadi dia datang, dia nyembah, lalu coba Anda perhatikan tadi, sebelumnya Yesus berkata begini. Sebelumnya, berarti begitu orang itu datang, Yesus langsung bilang ini, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Karena ada kata sebelumnya. Lalu rohnya bilang begini, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Anda bisa nangkep ya, saya harap Anda bisa nangkep. Jadi, Yesus suruh roh itu keluar dari orang itu. Ya, suruh keluar. Nah, dalam kehidupan kita, ini prakteknya, saudara. Dalam kehidupan kita, ada nggak orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat? Jawabannya ada. Nah, orang yang dikuasai oleh roh jahat, saudara, itu bukan cuma kayak orang gila ya. Orang ini kalau saya bilang bukan orang gila, tapi dia menjadi liar, suka memukul-mukul dirinya, itu karena dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau Anda dalam hidup sehari-hari ketemu orang yang dikuasai roh jahat, cirinya bisa, satu, seperti orang gila. Seperti, dia nggak gila, tapi seperti. Yang kedua, perilakunya jahat, namanya saja roh jahat. Ya, dulu di Tangerang tuh saudara, di Tangerang satu pabrik ada satu buruh wanita yang dibunuh oleh pacarnya, ya badannya dimasukin cangkul, gagang cangkul. Anda bilang, itu makanya bukan perbuatan orang. Betul, karena idenya dari si jahat. Oke, jadi seperti orang gila. Yang kedua, perilakunya jahat. Yang ketiga, saudara, orang yang berbuat jahat, dikuasai roh jahat, orang ini nggak mau kenal Tuhan Yesus. Yang ketiga. Ini loh, Yesus itu, jangan ngomong Yesus, jangan ngomong Yesus. Kenapa? Karena roh jahat itu kayak ngeblok dia. Blok. Jadi orang itu nggak mau kenal Yesus. Yang keempat, orang yang dirasuk roh jahat, saudara, Anda bisa lihat di Alkitab, sakit. Ada yang sakit punggungnya, ada yang matanya jadi buta, ada yang efeknya jadi bisu. Itu adalah karena dirasuk oleh roh jahat. Pertanyaannya, apakah keempat penderitaan yang diakibatkan roh jahat bisa ditolong oleh Yesus? Dengar jawabannya. Ya, bisa. Tuhan Yesus bisa menyelesaikan. Ya. Nah, kembali ke orang ini. Nanti kalau dalam hidup saudara sehari-hari Anda ngobrol nih. Gini loh, Tuhan Yesus itu ya. Jangan ngomong Yesus. Saya nggak ada waktu. Itu bukan orang itu, saudara. Oh ya, orang itu mungkin sudah punya agama ABC. Bukan. Karena roh jahat membuat orang itu jauh dari Yesus. Dengar. Karena orang kalau sudah dikuasai roh jahat, oleh roh jahat, berarti orang itu connect-nya sama roh jahat. Tidak connect sama roh Tuhan. Malam ini temanya reconnect.
dikoneksikan kembali, dihubungkan kembali. Orang di Gerasa ini enggak connect sama Tuhan. Enggak. Dia connect-nya bahkan dikuasai oleh roh jahat. Ya, tapi tolong perhatikan ini, Saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik. Bisa bilang amin, Saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik. Markus 4, Tuhan Yesus itu meninggalkan orang yang jumlahnya berbondong-bondong banyak, Saudara. Kalau dipikir mau kemana sih Yesus? Mau ke Gerasa. Ketemu berapa orang, brother, sister? Ketemu sama orang yang satu ini. Stres pula, Saudara, orang yang ditemui Yesus ini. Karena setelah itu Anda tahu ceritanya, Yesus disuruh balik lagi sama orang kampung Gerasa. Ya. Jadi Yesus meninggalkan yang banyak, menempuh perjalanan yang bahaya, hanya untuk satu orang ini. Yesus kita baik, amin, Saudara. Saudara mungkin lama nggak ibadah setelah masa-masa online ini, Saudara. Males, Pak Odi, sorry Pak Odi, macam-macam lah. Pulsa nggak ada lah, signalnya mati lah. Iya Pak, ya jadi semua nggak ini. Satu hari ada doa malam, Anda ikut. Dijamah firman. Saya kasih tahu, itu karena Yesus baik sama Anda, bro. Jadi Anda ingin diraih oleh Tuhan supaya terjadi reconnect. Dikoneksikan kembali dengan Tuhan Yesus. Supaya hidup kita jangan terlalu jauh sehingga connect-nya nanti sama roh jahat, sama seperti orang ini. Anda tahu ceritanya. Perhatikan urutannya. Orang ini datang, Yesus langsung usir roh jahatnya keluar karena ada kata sebelumnya. Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang itu. Lalu roh jahatnya bilang, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Lalu ayat 9-nya berkata, siapa namamu? Yesus berkata, Yesus bertanya kepada orang. Jadi yang ditanya siapa, Bapak Ibu? Orang. Bukan roh jahat. Yang ditanya siapa? Orang. Misalnya orang itu di aktenya namanya Bejo di KTP-nya. Siapa namamu? Kalau dia bilang nih, Bejo, oh berarti udah sembuh. Ya. Tapi kalau bilang Legion, berarti apa? Belum sembuh. Yesus sudah usir? Sudah. Itu hanya ngetes. Nanti kalau saudara pelayanan pelepasan, nggak usah ngobrol sama roh jahat ya. Siapa namanya? Mbah Bejo. Di mana tinggal? Pohon beringin. Lah, si jahat kan bapak segala dusta. Siapa tahu di pohon bambu bukan beringin. Anda mau aja. Emailnya apa, Mbah? Ini tanya email pula. Nggak usah ngobrol. Usir aja dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Orang ini bilang, Legion. Berarti bukan suara orang itu. Berarti belum sembuh. Lalu ketika bilang, namaku Legion karena kami banyak. Lalu langsung bilang, suruhlah kami pindah ke babi-babi. Coba saudara bayangkan. Kenapa roh jahat pengen pindah ke babi sih? Sudah supaya nggak dimakan oleh yang penggemar itu sate sewan sate babi sewan. Gini Bapak Ibu, roh jahat itu pengen pindah ke sana karena kan tahu Yesus datang. Kalau babinya sudah dikuasai oleh roh jahat ingin bikin skenario gini. Dia kuasai si babi-babi ini, lalu dibawa ke danau, nyemplung mati, pasti geger orang Gerasa. Yesus pasti diusir. Yesus tidak sempat memberitakan Injil kepada orang Gerasa. Bisa nangkep nggak? Itu namanya hipotesis. Ya. Jadi hipotesis saya terhadap si jahat itu gitu. Babinya dikuasai, langsung dibawa ke ini. Dan memang itu yang terjadi. Begitu Yesus katakan begini, suruhlah kami ya. Lalu Yesus bilang, pergilah. Ya, Yesus bilang pergilah. Nah, suruhlah kami di ayat 12. Yesus mengabulkan. Go, pergilah. Lalu roh jahat itu keluar dari orang itu, lalu menguasai babi-babi, lalu babi tiba-tiba beringas, lalu langsung pergi ke danau, nyemplung mati lemas di sana. Karena babi nggak bisa berenang, saudara. Ya, mereka mati lemas. Ayat 14, penjaganya lari, bercerita sama orang-orang di sana. Kenapa penjaganya lari? Bayangin, saudara. Babi satu berapa? 3 juta. 2.000 berapa nilainya? 6 miliar loh, jangan main-main. Penjaga sehari dapat upah berapa ya? Ya mungkin 100.000, 150.000. Orang kerjanya 100.000, penjaga babi.
suruh nanggung, anggaplah ada 10 orang, anggaplah, atau 15 orang, 20 orang. Suruh nanggung kerugian 6 miliar. Ya mana mau. Mereka pasti cerita gini, ini ya ada rombongan nih datang. Ya, terus nggak tahu ngomong apa dari kejauhan, tiba-tiba babinya liar dan pada nyemplung semua. Itu bukan salah kami. Kira-kira itu yang diceritakan orang-orang itu. Lalu orang kampung itu nyuruh Yesus pergi. Ya, mereka di ayat 15 mereka datang dan kepada Yesus, ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian dan sudah waras sembuh. Yang tadinya orang yang kerasukan setan, maka takutlah mereka. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah. Ya tentulah, kalau Yesus makin masuk ke dalam ke kampung-kampungnya, nanti semua babinya, mereka kan pikirnya gitu asumsinya. Nanti semua babi yang di kandang juga tiba-tiba pada lari semua dan mati semua. Kerugiannya bisa lebih banyak lagi. Maka mereka takut. Ingat skenarionya, hipotesisnya si setan tadi masuk di situ. Orang-orang menyuruh Yesus pergi. Yesus ingat, kalau disuruh pergi, ya Yesus pergi. Yesus nggak maksa. Oh, enggak, saya tinggal di sini. Tugasku belum selesai. Enggak, Yesus kayak gitu. Yesus disuruh pergi, ya Yesus pergi. Ya, ayat 18, ayat 18. Saya baca. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, jadi Yesus disuruh pergi. Yesus pergi aja, jangan di sini, nanti kami rugi makin banyak. Kira-kira orang-orang ngomong gitu. Oh gitu ya, ya sudah, Yesus pergi. Ya, Yesus waktu naik perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Coba Anda yang ketua kul nih di sini ya. Kalau Anda sembuhin orang nih, dari ini kan orang gila banget nih. Karena ribuan. Legion itu legiun, Bapak Ibu. Legion itu pasukan Romawi yang isinya 6.000 orang. Jadi ini ribuan roh jahat. Kalau Anda sembuhin orang ya, dari kerasukan, ya. Terus orang itu bilang, Pak, nanti saya ikut Bapak pelayanan kesaksian. Anda terima nggak kira-kira? Oh ya, boleh. Malah senang, saudara. Ya, coba kalau orang ini pergi ikut Yesus lalu di mana-mana bersaksi bahwa Yesus hebat, wah itu Yesus namanya bisa tersebar. Ya, tapi Yesus apa yang terjadi? Tetapi boleh ditampilkan lagi. Yesus tidak memperkenankan. Kan dia nanya, boleh nggak ikut? Yesus tidak memperkenankan. Tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani. Perhatikan, malam ini temanya reconnect. Orang itu awalnya connect dengan roh jahat. Tapi kemudian Yesus temuin dia. Heran, Yesus hanya mau ketemu dia, saudara. Lalu Yesus diusir dari daerah itu, Yesus pergi. Lalu Yesus berpesan. Tapi ingat, orang ini tadinya connect sama roh jahat, sekarang roh jahat sudah diusir keluar oleh kuasa Tuhan. Sekarang orang ini connect sama Yesus. Dikoneksikan kembali dengan Yesus. Lalu Yesus kasih pesan gini, pulang ke rumahmu, pulang sama orang kampungmu, sederhananya gini, pulang, lalu cerita apa yang Tuhan kerjakan. Pulang, dan ceritalah. Oh gitu ya Tuhan. Iya. Ya. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Tadi roh jahat punya skenario, punya hipotesis supaya Yesus tidak memberitakan Injil di daerah situ. Tapi Yesus sekarang ketemu satu orang yang sudah reconnect sama Yesus. Yang sudah memiliki koneksi sama Yesus. Dengar saya. Dan Yesus hanya menitipkan sebarisan kalimat yang sederhana. Pulang, cerita. Lalu orang ini pulang, Yesus pergi ke seberang danau yang lain. Orang ini pulang lalu cerita. Yesus itu hebat loh. Maksudmu gimana? Mantan orang gila. Loh, justru di situ hebatnya. Saya ini gila banget dulu. Kamu kan tahu, saya ini gila banget loh. Ribuan roh jahat. Tapi Yesus hanya dengan satu kalimat. Roh jahat keluar. Dan Yesus menolong hidup saya. Ya, kamu mesti percaya sama dia. Kira-kira orang itu bersaksi gitu. Lalu dia pergi ke rumah sebelah, dia pergi ke warung kopi di sana, dia pergi ke warung Padang di sana, dia pergi ke rumah lain. Tanpa sadar dia melewati batas desa.
Dia terus cerita. Dia ngurus rumah tangganya. Mungkin dia seorang petani, mungkin dia seorang peternak. Dia ngurus, besoknya lagi dia cerita, dia urus. Tanpa sadar, dia bisa cerita di 10 kota. Dekapolis itu adalah 10 kota. Ya. Dengar, orang yang punya koneksi dengan Tuhan, kalau dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun sederhana, hidupnya bisa mempengaruhi 10 kota. Ketemu Yesus berapa lama sih? Yesus datang, orang itu datang nyembah, rohnya jahat diusir. Mungkin yang lama cuma nunggu babi-babinya lari, itu aja yang lama. Ya, mungkin setengah jam babinya lari. 10 mungkin. Next. Ya, itu yang lama. Anggaplah dia ketemu Yesus 1 jam. Tapi 10 kota, 10 cities, bisa mendengar berita tentang Yesus dari orang yang sudah punya koneksi dengan Yesus. Anda sudah kenal Yesus berapa lama? 10 tahun, Pak. Berapa kota sudah dipengaruhi bagi Yesus? Dong dope. Belum ada, Pak. Kenapa belum ada? Karena setelah roh jahat yang banyak itu keluar, datang satu roh jahat yang mengunci mulut kita. Klep. Kita kemana-mana nggak pernah ngomong tentang Yesus. Malam ini kalau kita punya dan sudah reconnect, dikoneksikan kembali dengan Tuhan, biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Caranya sederhana saja. Pulang kampung cerita, pergi ke kantor cerita, pergi ke kampus cerita, pergi kemana cerita, buka website, buka media sosial cerita tentang yang Yesus kerjakan. Pak, hidup saya kayaknya baik-baik dulu, dari dulu sampai sekarang nggak ada cerita yang hebat, Pak. Orang itu sih dulu gila, sekarang sembuh, ada ceritanya. Saya nggak ada, Pak. Dari kecil sehat terus. Loh, kalau ada dari kecil sehat terus bilang, nih Yesus itu dahsyat. Dari kecil aku nggak pernah sakit, dilindungi, diberkati. Amin. Pak, saya cuma demam, Pak. Yang lain kan COVID, jantung, ginjal. Saya sakitnya cuma pilek aja. Puji Tuhan, Anda sakit pilek, bro. Ceritakan tentang Yesus yang baik. Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, orang itu ketemu Yesus mungkin 1 jam. Ingat, 10 cities, 10 kota, Dekapolis. Kita udah kenal Yesus mungkin bukan 10 tahun, 20 tahun. Tapi tidak ada orang yang, bahkan tetangga kita pun tidak pernah dengar nama Yesus dari kita. Mari. Minta dikoneksikan kembali, reconnect sama Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kita. Saya akan langsung doa saja ya. Nggak usah nyanyi. Saudara. Mari kita berdoa. Orasekarapataka ralamataka. Yerapataku rapataka. Lekarapapataka. Tuhan, malam ini biar setiap kami memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Biar Tuhan Yesus yang terlebih besar itu ada dalam hidup kami. Dan hidup kami bukan karena kekuatan kami. Hidup kami karena kekuatan yang dari Tuhan. Kuasa yang dari Tuhan. Kami tidak sanggup. Tapi Tuhan yang menyanggupkan kami. Hidup di dalam iman. Hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Audi, seluruh tim pelayanan penggembalaan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati nama Tuhan dimuliakan. Dan biar melalui gereja ini Tuhan, Injil Kristus diberitakan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
Terima kasih untuk Pak Rudi atas firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan juga diberikan kesempatan di awal bulan ini untuk kita mengembalikan persepuluhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, pemeliharaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini, di saat kami datang kepadamu, kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa Tuhan, tetapi kami mau memberi dari apa yang Tuhan berikan dengan sukacita ya Tuhan. Dan juga kami mau mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Betapa Tuhan Yesus baik. Berkati ya Tuhan persembahan dan juga persepuluhan ini. Biar sungguh-sungguh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Shalom adik-adik, jangan lupa untuk ikut dalam ibadah anak hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Tiffany. Kakak tunggu ya. Youth dan JC HOG akan mengadakan Pray, Praise, and Worship pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 4 sore via Zoom. Mari anak muda kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam unity. Kami mengundang saudara dewasa muda untuk ikut ibadah Next Generation pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 8 malam via Zoom. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu depan tanggal 14 Agustus 2021 pukul 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Gembala kita Pendeta Audi Rohadi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita menutup ibadah doa malam pada malam hari ini, kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan Pak Andri, Kang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah doa malam hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-Nya Pak Rudi Darmawan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Nya Tuhan yang telah kembali mengingatkan dan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami ya tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pelayanannya ya Tuhan, biar kiranya hikmat ilahi ada pada dia. Biar setiap firman yang diberitakan oleh mulutnya dapat membangkitkan iman orang ya Tuhan, dan dapat memerdekakan hidup orang. Dan orang itu menjadi berkat bagi banyak orang juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga hari ini mau berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, untuk Pak Niko dan keluarga, untuk Pak Peter dan keluarga, juga untuk Pak Audi dan keluarga besar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar hikmat ilahi ada atas mereka ya Tuhan dalam memimpin jemaat dengan kesatuan hati dan roh yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati semua apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau bulan Agustus ini Indonesia boleh mengingat kembali kemerdekaan 76 tahun ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan atas Indonesia. Kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan sampai RT RW. Tuhan berkati semua pemimpin ya Tuhan, biar memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami berdoa, diam dan tenanglah. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan di Indonesia ya Tuhan, yang sedang berjibaku untuk menangani COVID-19. Tuhan berikan mereka semangat yang baru. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Tuhan pakai tangan mereka, peralatan mereka untuk dapat menyembuhkan. Dan biarlah banyak nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak pasien. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk GB House of Grace ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk para jemaat ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan bila ada yang sakit, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk ekonomi ya Tuhan, untuk para jemaat ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan yang mampu topang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau semuanya boleh ada dalam tahun ini. Tapi satu hal yang kami tahu juga, bahwa Allah kami Allah yang perkasa. Kami cakap melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan, khususnya di Gading Serpong. Kami minta jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, barat. Kami minta jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan biar juga banyak jiwa dimenangkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini, kami siapkan hati untuk terima berkat. Sebelum itu kami berdoa seperti Yabes berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan, kita katakan haleluya. Saudara, minggu depan kita akan masuk perjamuan kudus ya, minggu kedua ya, kita ibadah dalam disertai perjamuan kudus, jadi tolong ingatkan teman-teman yang lain juga. Thank you Pak Rudi Darmawan buat firman-Nya, buat sharing-nya, kami diberkati luar biasa malam hari ini. Yuk kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Oh reba syakana rabakuria bakas syakana. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Dan biar firman itu merubah hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-Mu menyertai kami. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.